Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Sakif Halakim. Saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Zulkifli Ramadan. Saya Miftahul Dana. Nah, perspektif yang kami pilih adalah perspektif konstruktivisme yang membahas tragedi mengenai 9/11 pada tahun 2001, yaitu 11 September di gedung Twin Tower. Bagaimana kelanjutannya mengenai kisah dan perspektif yang kami pilih? Saksikan, cekidot. Halo semua, di sini saya ingin memberikan pembahasan sedikit tentang perspektif konstruktivisme kelompok kami pasca tragedi 9/11 serangan terorisme di Amerika Serikat. Kasus ini menarik perhatian masyarakat luas, khususnya dari sisi isu terorisme dan keamanan. Tragedi ini terjadi ketika Al-Qaeda melakukan serangan di Amerika Serikat dengan membajak pesawat dan menabrakkan menara kembar World Trade Center pasca serangan 11 September 2001. Perspektif konstruktivisme hubungan internasional berubah. Konstruktivisme merupakan teori yang menekankan pentingnya ide, norma, dan identitas dalam pembentukan hubungan internasional. Pasca serangan 11 September 2001, perspektif konstruktivisme hubungan internasional berubah. Peristiwa ini berdampak pada dinamika politik global. Kasus ini menjadi penting bagi filsafat komunikasi karena berdampak pada berbagai pemahaman agama, terorisme, dan hubungan antar pemerintah dalam hubungan internasional. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa konflik muncul dari faktor ideologi, artinya konflik timbul dari perbedaan penafsiran dan konstruksi sosial terhadap gagasan, identitas, dan kepentingan secara umum. Pendekatan konstruktivisme menekankan bagaimana narasi, identitas, dan hubungan internasional berubah setelah serangan teroris di Amerika Serikat. Teori ini adalah teori komunikasi interpersonal yang dimana kita bisa melihat bagaimana secara individu-individu menyelesaikan masalahnya atau cara memandang sebuah masalah. Tidak hanya itu, dari sini kita juga bisa melihat bahwa setiap orang memiliki cara-cara yang berbeda dalam menghadapi masalah. Dan itu mempunyai dua macam kategori, yaitu satu, individu yang memiliki kognitif yang belum matang atau dewasa sehingga dia hanya melihat dari hitam dan putihnya saja, dan dua, individu yang bisa melihat hanya dari gambaran kehidupan seseorang saja dan tidak hanya terpaku pada hitam dan putihnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli Ramadan, bisa dipanggil Ajo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari makalah kelompok kami. Baik, tanpa lama-lama, langsung saja. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia. Teori ini dapat kita cari ke filsuf era Yunani Heraklitus, Protagoras, dan Aristoteles. Gaston Baccarat, seorang filsuf Prancis, mengatakan bahwa tidak ada yang berasal dari dirinya sendiri dan tidak ada yang dari pemberian. Konstruktivisme ini sebuah istilah yang sering digunakan oleh filsuf, psikologi, serta pendidik. Dalam hubungan internasional, teori ini menekankan peran identitas, norma, dan gagasan dalam sistem pemerintahan. Jika konstruktivisme ini diterapkan dalam hubungan internasional, maka bisa menjadi bahan yang penting dalam penyelesaian masalah. Seperti contoh kasus yang telah kelompok kami ambil, yaitu tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Kejadian tersebut banyak merubah pandangan masyarakat di sana tentang terorisme dan keamanan nasional, serta reputasi yang menganut agama Islam di sana. Selanjutnya, yaitu tentang perspektif konstruktivisme dalam komunikasi. Jadi perspektif itu adalah bagaimana cara seseorang memandang sesuatu dalam mengamati kenyataan.
Perspektif konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi secara pribadi dan melalui interaksi sosial. Teori ini dalam komunikasi melihat bagaimana seseorang menyusut pengetahuannya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata berdasarkan pengalamannya sendiri. Terakhir yaitu kritik terhadap teori ini. Kritik terhadap perspektif ini bisa berasal dari berbagai sudut pandang. Teori ini hanya melihat bagaimana individu membangun dan menciptakan pemikiran melalui pengalaman. Padahal ada banyak faktor yang mempengaruhi konstruktivisme ini. Serangan 911 ini berfokus pada faktor ideologi dan sosial yang mungkin mengabaikan peran faktor struktural seperti kebijakan, pemerintahan, dan kesenjangan global. Konstruktivisme kurang mempertimbangkan aspek kekuatan dalam analisis politik internasional, terutama dalam keamanan global. Setelah mengetahui latar belakang bahwa terdapat keterkaitan antara perspektif filsafat komunikasi dan perspektif konstruktivisme dalam konteks tragedi 9/11 2001 di Amerika Serikat, perspektif konstruktivisme menekankan pentingnya konstruksi sosial dan budaya dalam bentuk pemahaman dan realitas bersama. Salah satu jurnal yang saya baca dan saya ambil adalah jurnalnya Gibran Joseph. Menurut Gibran,